Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Jadi salat kalian harus sama dengan salat Nabi. Salat kita harus sama dengan salatnya Nabi. Tidak boleh salat kita berbeda dengan salatnya Nabi. Agar salat kita sesuai dengan salatnya Nabi, maka kita harus belajar bagaimana salatnya Nabi. Seperti apa sifat-sifat salatnya Nabi. Maka kita belajar kepada para ulama, kepada para guru, kepada para kiai tentang sifat-sifat salat Nabi agar kita salatnya sesuai dengan salatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga salat kita itu diterima. Salatullah, salamullah, alal hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Wajaddid at-taubata lil awzari la tay'asan min rahmatil ghaffari wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar fakun lahu musalliman kay taslama watba' sabilan nasikin al ulama wa khallisil qalba min al aghyari bil jiddi wal qiyami fil ashari wal fikri wal dhikri ala dawami mujtaniban lisairil asami muraqiban lillahi fil ahwali litartaqi ma'alimal kamali wa qul bidhullin rabbi la taqta'ni anka biqati'in wa la tahrimni min sirrika la abahal muzili lil ama waqtim bi khairin ya rahim ar-ruhama walhamdulillahi ala tamami wa afdalus salati wassalami ala nabiyil hashimil khatimi wa alihi wa sahbihil akarimi ala nabiyil hashimil khatimi wa alihi wa sahbihil akarimi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala
pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kenikmatan-kenikmatan lainnya sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmiddin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih membahas tentang qaulul muallif wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar fakun lahu musalliman kay taslama watba' sabilan nasikinal ulama. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Dua nazam ini mengandung beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, yang sudah kita jelaskan kemarin, bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini seluruhnya terjadi dengan qada dan qadar Allah. Artinya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa apapun itu, semuanya terjadi dengan ciptaan Allah, qada Allah, ciptaan Allah, dan terjadi dengan qadar, dengan ketetapan dan pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal yang kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, sebagai konsekuensi dari bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan qada dan qadar Allah, dan bahwa qada dan qadar Allah itu tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah dengan apapun. Tidak bisa berubah dengan doa, tidak bisa berubah dengan silaturahim, tidak bisa berubah dengan sedekah, tidak bisa berubah dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Maka kita semuanya, artinya kita semuanya tidak bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak bisa melepaskan diri. Kita nggak bisa untuk kemudian tidak atau menghindari takdir Allah. Itu nggak bisa. Nggak ada jalan bagi kita untuk lari dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya terjadi dengan takdirnya, dan apa yang telah ditetapkan, apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka pasti terjadi. Maka karena itu konsekuensinya kita dalam menyikapinya, maka kita harus ridho. Kita harus ridho dengan apa yang telah ditetapkan atau telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sikap kita. Fakun lahu musalliman kaitaslama. Agar kita selamat, maka kita harus ridha. Kita harus ridha dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Juga telah kita jelaskan bahwa qadar Allah ada yang baik, ada yang buruk. Itu maksudnya bagaimana? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mal iman, tentang iman oleh malaikat Jibril alaihi salam, beliau menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari.
kullihi. Dalam satu riwayat wal qadari kullihi khairihi wa syarrihi. Dalam riwayat yang lain wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah apabila kamu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan beriman kepada hari akhir. Wal qadari kullihi, dan kamu beriman terhadap qadar seluruhnya, khairihi wa syarrihi, baiknya qadar dan buruknya qadar. Hadirin rahimakumullah, yang dimaksud dengan qadar di sini bukan sifat takdir Allah. Karena ketika disebut al-qadar, maka dia memiliki dua makna. Yang pertama, al-qadar dengan pengertian sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifatu takdir bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika yang dikehendaki dengan qadar adalah sifat takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak dikatakan kecuali kebaikan, kecuali dia adalah baik. Jadi qadar Allah, jika yang dimaksud itu adalah sifat Allah, maka dia baik, nggak ada yang buruk. Nggak ada sifat takdir Allah itu yang buruk. Takdir Allah terhadap kebaikan itu adalah baik, dan takdir Allah terhadap keburukan itu juga baik. Jadi sifat menentukan, sifat menetapkannya Allah terhadap kebaikan itu adalah baik. Dan sifat menentukannya Allah terhadap keburukan itu juga baik. Itu jika yang dikehendaki dengan qadar di sini adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika disebut al-qadar dengan makna al-maqdur, yaitu yang ditakdirkan. Dengan makna apa? Al-maqdur, yang ditakdirkan. Maka yang ditakdirkan oleh Allah, yaitu berupa makhluk, itu ada yang baik dan ada yang buruk. Al-maqdur yang ditakdirkan oleh Allah itu ada kalanya berupa kebaikan, berupa keimanan, berupa ketaatan, berupa sesuatu hal-hal yang baik. Tetapi di sisi lain, sesuatu yang ditakdirkan, makhluk ini yang ditakdirkan oleh Allah, itu ada yang berupa kekufuran, ada yang berupa kemaksiatan, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Maka ini disifati dengan baik dan buruk. Jadi sesuatu yang ditakdirkan, yang itu berupa keburukan, ya kita katakan itu buruk. Dan sesuatu yang berupa kebaikan, yang itu merupakan takdir Allah juga, yang telah ditakdirkan oleh Allah, maka kita katakan dia adalah baik. Jadi yang disifati dengan khairihi wa syarrihi, yang disifati dengan baik dan buruk, itu apa? Qadar dengan makna maqdur. Qadar dengan makna sesuatu yang ditakdirkan. Bahwa sesuatu yang ditakdirkan, yang itu sebagian berupa kebaikan dan sebagian berupa keburukan, itu adalah semuanya terjadi dengan sifat takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kemarin kita telah jelaskan tentang makna al-imanu bil qadar. Bahwa al-imanu bil qadar memiliki dua makna. Yang pertama yaitu mengimani, membenarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa apapun, itu adalah apa? Itu adalah terjadi dengan qadar Allah, terjadi dengan qada dan qadar Allah. Kemudian yang kedua,
Iman terhadap qadar artinya kita ridho terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, baik itu berupa kebaikan maupun itu berupa keburukan. Kita ridho terhadap takdir Allah, bukan ridho terhadap yang ditakdirkan. Ini yang harus jeli, bahwa kita ridho terhadap takdir Allah, bukan ridho terhadap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah apabila itu berupa keburukan. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena tadi telah kita jelaskan bahwa yang ditakdirkan itu ada kalanya berupa kebaikan, ada kalanya berupa keburukan. Jika seseorang itu ditakdirkan melakukan suatu keburukan, maka bagaimana dia mensikapinya? Dia mensikapinya dengan ridho terhadap takdir Allah terhadap keburukan yang terjadi padanya, dan dia benci terhadap sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah yang itu berupa keburukan. Apabila seseorang ditakdirkan melakukan suatu kebaikan, misalnya dia beriman, dia melakukan ketaatan seperti ini, maka kita ridho terhadap takdir Allah yang telah mentakdirkan kita melakukan kebaikan, dan kita juga ridho mencintai sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah terhadap kita yang berupa kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah, bisa membedakan? Sebagian belum bisa membedakan. Kita katakan kemarin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan takdir Allah. Kebaikan dan keburukan sama-sama terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perbedaan di antara kebaikan dan keburukan, bahwasanya kebaikan itu terjadi dengan perintah Allah, ridha Allah, cinta Allah. Allah mencintainya, Allah meridhoinya, Allah memerintahkannya. Itu jika berupa kebaikan. Sementara keburukan itu kebalikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkannya, Allah tidak mencintainya, Allah tidak meridhoinya. Itu kalau keburukan. Maka ketika seseorang itu ditakdirkan oleh Allah melakukan kebaikan, misalnya kita sekarang ditakdirkan oleh Allah hadir dalam majelis ilmiddin, berarti kita makdurnya berupa kebaikan. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah pada diri kita saat ini adalah berupa kebaikan. Maka di hati kita ridho terhadap takdir Allah. Kita ridho, menerima, tidak protes terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita yang berupa kebaikan itu. Di sisi yang lain, kita juga mencintai apa yang kita lakukan yang berupa kebaikan itu. Kita mencintai apa yang telah ditakdirkan oleh Allah berupa melakukan perbuatan baik tersebut. Paham? Ini yang pertama. Yang kedua, misalnya seseorang dia melakukan suatu kemaksiatan. Ada seseorang misalnya dia minum khamar misalnya yang mudah. Seseorang ditakdirkan oleh Allah melakukan perbuatan maksiat berupa minum khamar. Maka bagaimana dia mensikapi hal itu? Yang pertama, terhadap takdir Allah, maka dia menerima. Dia ridho, dalam hatinya dia ridho terhadap ketentuan Allah. Dia ridha terhadap takdir Allah yang menetapkan dia berbuat maksiat. Dia ridha, bukan ridha terhadap maksiat, tetapi ridha terhadap takdirnya Allah yang telah mentakdirkan dia berbuat maksiat.
Tetapi di sisi yang lain dia benci terhadap yang ditakdirkan, bukan takdirnya, tetapi benci terhadap makdur, terhadap yang ditakdirkan oleh Allah yang berupa kemaksiatan. Dari kita ridha terhadap takdirnya, tetapi kita benci terhadap yang ditakdirkannya. Kenapa kita membenci yang ditakdirkannya? Karena Allah juga membencinya. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa keburukan Allah tidak ridha, Allah tidak cinta, Allah tidak memerintahkannya. Karena itulah kita juga harus tidak ridha terhadap kemaksiatan yang kita lakukan, tidak mencintai kemaksiatan yang kita lakukan, dan kita harus menghentikan kemaksiatan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak mencintainya dan meridhoinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seperti itu sikap kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa kepada takdir Allah yang merupakan sifatnya maka kita ridho, kita pasrah, kita menerima, kita tidak protes terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Terkadang kita melakukan maksiat, terkadang kita melakukan dosa, maka sikap kita, karena ini sudah terjadi, sesuatu yang sebelumnya kita tidak menginginkannya terjadi, tetapi terjadi. Ternyata kita melakukan maksiat, ternyata kita kalah dengan hawa nafsu kita sehingga kita melakukan maksiat, shaghirah atau kabirah, dosa kecil atau dosa besar. Maka ketika itu kita ridho terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah, tetapi di sisi lain kita membenci apa yang telah terjadi berupa makhluk yang berupa kemaksiatan. Dan kemudian jika kita membencinya, maka kemudian kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini penting untuk kita pahami agar kita tahu bagaimana bersikap dalam masalah ini. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Al-Muallif Syekh Ahmad Dardir rahimahullah, beliau mengatakan watba' sabilan nasikinal ulama. Watba' dan ikutilah sabilan nasikin, jalannya orang-orang yang ahli ibadah, al-ulama yang ulama. Di sini ada dua kata kunci yang patut untuk kita perhatikan. Yang pertama adalah an-nasikin dan yang kedua adalah al-ulama. An-nasikin artinya ahli ibadah. Al-ulama artinya orang yang ahli ilmu, orang yang memiliki ilmu. Berarti an-nasik al-alim, al-alimun nasik atau an-nasikul alim. Boleh dibalik-balik. An-nasik artinya al-abid, al-abidul alim atau al-abid, al-alim atau al-alimul abid. Hadirin hadirat rahimakumullah, orang seperti inilah yang patut untuk kita ikuti, yaitu ahli ibadah yang alim atau orang alim yang ahli ibadah. Bukan kedua-duanya. Bukan kedua-duanya artinya udah orang bodoh, nggak ahli ibadah lagi, nggak usah diikuti. Orang bodoh, sudah bodoh, nggak pernah belajar ilmu agama, nggak pernah ibadah juga, nggak sholat, nggak puasa, maka orang seperti ini jelas jangan diikuti. Sudah bodoh, jahil, kemudian tidak abid. Jahil abid, yang kedua jahil abid itu juga nggak boleh diikuti. Jangan ikut. Ada orang ahli ibadah, abid tapi jahil. Dia rajin ibadah, sholatnya jamaah rutin, wiritan terus, kemudian kalau malam bangun sholat malam, pokoknya rajinlah dia ibadah. Puasa sunnah terus,
membaca Al-Quran, tidak pernah berhenti, setiap hari istiqomah dalam membaca Al-Quran, tetapi dia bodoh. Dia tidak pernah belajar ilmu agama, sehingga sholatnya nggak tahu sah apa tidak. Jelasnya ya nggak sah. Membaca Al-Qurannya juga asal bunyi, wiridannya ya asal bunyi, dan seterusnya. Maka orang yang seperti ini juga tidak layak untuk diikuti. Yang ketiga, ada orang alim tetapi dia tidak abid, tidak ahli ibadah, artinya dia tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya luas, ilmunya banyak, tetapi dia tidak sholat, tidak puasa, dia tidak mengamalkan ilmunya. Apa yang dia pelajari tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka orang yang seperti ini juga tidak patut untuk diikuti. Jadi yang diikuti itu siapa? Yang memiliki dua sifat ini, yaitu an-nasiqin al-ulama, al-abid al-alim, atau al-alim al-abid. Dia ahli ilmu sekaligus ahli ibadah. Dia ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Itu maksudnya begitu. Jadi dia ulama yang mengamalkan ilmunya. Karena ulama itu macam-macam. Ada ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama ul khair, ulama yang baik. Mereka yang belajar ilmu agama kemudian berusaha untuk mengamalkan ilmu yang telah dipelajarinya. Kemudian yang kedua, ada ulama yang disebut dengan ulama usu, ulama yang buruk. Ulama yang buruk, ulama yang buruk yang mereka belajar ilmu agama bukan untuk dia amalkan. Dia tidak menerapkan ilmu yang dipelajarinya, tetapi justru dia berbuat maksiat dengan ilmu yang dipelajarinya. Dia tidak mau melaksanakan apa yang diwajibkan dan meninggalkan yang diharamkan. Maka ini namanya ulama usu, ulama yang buruk. Ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk. Nah, ulama yang diikuti adalah ulama yang baik, yang mereka mau mengamalkan ilmunya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penting untuk kita perhatikan. Bukan hanya dalam hal siapa yang patut untuk kita ikuti, tetapi juga untuk diri kita. Dalam hal siapa yang kita ikuti, kita sebagai orang-orang biasa, maka kita kan harus ikut. Kita mengikuti. Siapa yang harus kita ikuti? Itu kita harus punya kriteria, dan mu'allif di sini menjelaskan. Banyak orang yang mengaku sebagai ulama, banyak orang yang mengaku sebagai ahli ibadah. Tetapi siapa mereka yang kemudian kita ikuti dari sekian banyak orang itu? Jawabannya adalah yang memenuhi kriteria ini. Bukan hanya ulama yang tidak ahli ibadah, bukan hanya ahli ibadah yang tidak ulama, tetapi yang bisa menggabungkan di antara keduanya, yaitu mereka para ulama yang ahli ibadah. Artinya mereka para ulama yang mengamalkan ilmunya. Jika kita mendapati ada orang ahli ibadah, zikirnya kuat, sholat malamnya kuat, puasanya kuat, tetapi dia bodoh terhadap ilmu agama, pertanyaannya, patutkah orang ini diikuti? Jawabannya tidak. Tinggalkan saja. Bahaya. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka dia dalam bahaya. Ibadahnya tidak akan sah. Demikian juga kalau kita mengetahui ada orang alim, ilmunya luas. Kalau berbicara tentang ilmu, luar biasa. Tetapi dalam pengamalannya, dalam kehidupan sehari-harinya, ternyata dia tidak mengamalkan agama.
penuh, yang wajib justru ditinggalkan, yang haram malah dikerjakan. Padahal kalau ngomong seakan-akan dia orang yang luar biasa, tetapi dalam prakteknya dia tidak ada sama sekali terhadap ajaran agama. Dan hari ini banyak sekali mereka yang seperti itu, yang mereka hanya pandai berbicara tentang agama, tetapi dalam prakteknya justru dia yang pertama kali melanggar ajaran-ajaran agama. Maka orang yang seperti ini juga tidak patut untuk diikuti. Lebih tidak patut lagi diikuti orang bodoh, pelanggar ajaran agama. Maka ini apa? Tidak patut untuk sama sekali tidak diikuti. Sudah bodoh, ya jelas kalau sudah bodoh dia tidak pula mengamalkan ajaran agama. Ini sama sekali tidak boleh kita mengikuti. Karena ini juga penting diperhatikan. Banyak orang sekarang ini nggak selektif. Mereka itu tidak bisa selektif. Selektif itu dia tidak bisa memilih mana orang yang bisa diikuti dan mana orang yang nggak bisa diikuti. Terkadang mereka mengikuti seseorang itu hanya gubyak-gubyuk saja. Apa gubyak-gubyuk? Hanya mengikuti orang. Oh, orang itu ke sana, saya ke sana. Orang itu ke situ, saya ke situ. Ngikuti orang-orang. Padahal yang diikuti itu belum tentu seseorang yang memenuhi kriteria yang bisa diikuti. Karena seseorang itu sesuai dengan orang yang diikutinya. Kalau orang itu mengikuti orang-orang bodoh, ya dia akan jadi bodoh. Kalau dia mengikuti ahli ilmu, maka dia akan menjadi ahli ilmu. Kalau dia mengikuti ahli ibadah, maka dia akan menjadi ahli ibadah. Kalau dia mengikuti orang yang ahli ilmu, yang mengamalkan ilmunya, maka dia akan menjadi orang yang seperti orang yang diikutinya. Nah, ini apa? Ini fakta. Fakta yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, orang itu selalu mirip dengan yang diikutinya. Bahkan santri pun dia akan mengikuti kiainya. Dalam banyak hal dia akan serupa dengan dengan kiai yang diikutinya. Oh, muridnya kiai ini karakternya seperti ini. Muridnya kiai itu karakternya begini. Itu terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Oh, kiai ini terkenal dengan akhlaknya. Maka muridnya luar biasa bagaimana dia berakhlak. Oh, kiai ini terkenal dengan suwuknya misalnya. Kalau dia suka mengobati orang dan sebagainya, muridnya pun akan meniru kayak begitu. Oh, kiai ini kiai yang seperti ini dan seperti itu, kan beda-beda. Makanya kita melihat karakter santri di beberapa pondok pesantren itu berbeda-beda. Misal santri di pesantren Lirboyo berbeda dengan karakter santri di pesantren Kuwagean. Beda lagi dengan karakter santri Ploso. Beda lagi dengan karakter santri Sumbersari. Beda lagi dengan karakter santri Syahamah. Beda lagi dengan karakter santri Ringen Agung dan seterusnya. Karakternya berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena yang diikuti berbeda. Karena yang diikuti itu berbeda. Cenderung seseorang itu akan mengikuti seseorang yang diikutinya. Karena itu kita harus berhati-hati. Jangan mengikuti seseorang yang tidak memenuhi kriteria untuk bisa diikuti. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam hal ini dia harus menurut Syekh Ahmad Dardir yang kita ikuti adalah an-nasikinal ulama. Nah, jadi dia ulama yang ahli ibadah. Dia ulama alim yang mengamalkan ilmunya. Itulah yang kita ikuti.
Dan kalau kita mengikuti, ya betul-betul harus mengikuti. Tidak mengikuti dalam sebagian hal, kemudian dia tidak mengikutinya dalam sebagian yang lain, yang itu merupakan kebaikan. Kalau keburukan tentu kita semuanya, siapapun yang melakukannya, apakah dia alim atau bukan alim, kalau seseorang melakukan keburukan, maka tidak boleh kita untuk mengikutinya dalam keburukan tersebut. Ini adalah sebuah kaidah. Boleh kita taat terhadap makhluk, tetapi tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Kita taat kepada kedua orang tua, tetapi tidak boleh kita mentaatinya dalam kemaksiatan. Boleh kita taat kepada guru, taat kepada kiai, tetapi jika mereka memerintahkan melakukan kemaksiatan, maka kita tidak boleh mentaatinya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling layak untuk kita ikuti itu yang memenuhi dua kriteria ini, alim dan abid. Ini kriteria yang paling baik, kriteria yang paling ideal untuk kita ikuti. Jika kita menemukan orang yang seperti itu, maka ikutilah orang ini, yaitu al-alim al-abid. Bukan apalagi al-alim ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi indallah, seperti yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu apabila dia mau mengamalkan ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Artinya la yastawi, tidak sama. La yastawi, tidak sama antara orang yang alim dan orang yang tidak alim. Tidak sama antara orang alim dan orang bodoh. Sangat beda. Orang alim kalau dia melakukan suatu ibadah akan diterima ibadahnya, amalnya. Sementara orang yang bodoh, meskipun dia beramal yang banyak, tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari semua sisi, orang alim itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Kita juga bisa melihat perbedaannya, bukan hanya derajatnya, dari sisi derajatnya indallah, dari semua sisi dalam kehidupannya sehari-hari, dalam penampilannya kita juga bisa membedakan antara orang yang alim dan orang yang bodoh. Karena itulah maka seseorang harus mengutamakan jalan ilmu agar mendapatkan kemuliaan indallah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat. Ilmu adalah syarat dari diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Kalau abid tetapi tidak alim, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amal, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, dia beribadah dengan suatu jenis ibadah, laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak sesuai dengan
syariat kita, nggak sesuai dengan agama kita, nggak sesuai dengan ajaran Islam, nggak sesuai dengan tuntunan Islam. Dia melakukan sholat tapi nggak sesuai dengan tuntunan Islam. Dia berpuasa tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Dia membaca Al-Quran tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Dia menunaikan ibadah haji, umrah tetapi tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Fahuwa raddun. Maka amal yang dia lakukan itu raddun ay mardudun, ditolak oleh Allah, tidak diterima. Nah, ini dalil yang membuktikan bahwasanya amal yang kita lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka harus didasari dengan ilmu. Gak bisa tanpa ilmu. Sangat jelas hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kita, maka dia ditolak. Nggak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia ditolak. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat, beliau pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan salat. Jadi salat kalian harus sama dengan salat Nabi. Salat kita harus sama dengan salatnya Nabi. Tidak boleh salat kita berbeda dengan salatnya Nabi. Agar salat kita sesuai dengan salatnya Nabi, maka kita harus belajar bagaimana sholatnya Nabi. Seperti apa sifat-sifat sholatnya Nabi. Maka kita belajar kepada para ulama, kepada para guru, kepada para kiai tentang sifat-sifat sholat Nabi agar kita sholatnya sesuai dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sholat kita itu diterima. Seperti yang pernah kita ceritakan tentang salah seorang sahabat yang dia melakukan sholat. Dia masuk ke dalam masjid, kemudian dia langsung melaksanakan sholat. Dia melakukan bentuk sholat seperti orang sholat. Setelah dia selesai, kemudian dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, sholaitu. Wahai Rasulullah, aku sudah melakukan sholat. Tetapi Rasulullah dengan wahyu dari Allah mengetahui bahwa sholat orang ini nggak sah. Sholat orang ini nggak sah karena nggak mengikuti aturan sholat, nggak mengikuti ketentuan sholat, tidak didasari dengan ilmu tentang sholat. Maka Rasulullah kemudian bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembalilah lagi ke tempatmu semula dan sholatlah lagi karena sesungguhnya kamu itu belum sholat. Maka orang ini kemudian balik lagi ke tempat asalnya. Dia kembali melakukan bentuk orang sholat, centak-centuk seperti orang sholat, persis seperti orang sholat. Nah, setelah selesai kemudian dia datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah mengetahui dengan wahyu yang diturunkan kepada beliau bahwasanya sholat orang ini tidak sah. Maka Rasulullah kemudian bersabda, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah lagi kamu ke tempat kamu, sholatlah lagi, kamu itu belum sholat. Sampai 3 kali. Orang ini secara zahir dia telah melakukan bentuk sholat. Secara zahir jika kita melihat dengan pandangan mata kita, dia sudah melakukan sholat. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa dia belum sholat. Kenapa? Karena sholatnya nggak sah. Karena sholatnya nggak sah. Sholat yang nggak sah maka dianggap bukan sholat. Orang yang sholat tetapi sholatnya nggak sah, maka dianggap dia belum sholat.
Maka orang ini kemudian apa? Dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah alimni, wahai Rasulullah ajarkanlah aku tata cara sholat yang benar. Maka kemudian Rasulullah mengajari orang ini melaksanakan sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Nah, jadi semua harus didasarkan kepada ilmu agar ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu bisa sah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahr." Beliau mengatakan betapa banyak, rubba itu maknanya betapa banyak, sangat banyak sekali. Betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dilakukannya, kecuali hanya lapar dan dahaga. Dan betapa banyak orang yang melakukan sholat malam, di waktu malam dia bangun, kemudian dia melaksanakan sholat, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholat yang dilakukannya, kecuali hanya tidak tidur malam. Hanya ngantuk saja yang dia dapat, begadang, itu yang dia dapatkan, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan kenapa orang-orang ini Kenapa mereka banyak sekali orang sholat tapi nggak dapat pahala, tidak diterima oleh Allah? Kenapa banyak orang puasa tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya? Kenapa puasanya tidak diterima? Sebagian ulama mengatakan karena mereka itu puasa, mereka sholat tanpa ilmu. Mereka sholat tanpa ilmu. Mereka puasa tanpa ilmu. Karena itulah maka mereka nggak mendapatkan apa-apa dari ibadah yang dilakukannya. Karena syarat diterimanya suatu ibadah, maka dia harus didasari dengan ilmu. Maka dalam kitab Zubat yang sangat terkenal, ini juga memaknai dari hadis-hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Beliau mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, dan setiap orang, bi ghairi ilmin ya'malu, dengan tanpa ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun, maka amal-amalnya itu ditolak, la tuqbalu, tidak diterima. Ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Dia bighairi ilm, dengan tanpa ilmu dia beramal. Hadirin hadirat rahimakumullah, karena itu yang kita ikuti itu bukan sekadar orang yang ahli ibadah saja. Karena seseorang itu sering terkecoh di sini. Seseorang sering terkecoh di sini. Sering seseorang itu melihat secara zahir. Seseorang itu melihat apa yang tampak. Kesalihan seseorang itu selalu diukur oleh sebagian orang itu dari apa yang tampak pada mata mereka. Ketika mereka melihat orang ini pakaiannya bagus, kemana-mana bawa tasbih, kalau malam selalu bangun, selalu berada di dalam masjid, orang ini selalu puasa setiap hari, maka orang melihat, kemudian dia mengatakan ini orang soleh. Orang ini orang yang soleh sekali, sehingga soleh. Jadi orang yang soleh sekali terlihat, terpancar dalam kehidupan sehari-harinya. Tetapi kita nggak pernah melihat dia pernah hadir dalam majelis ilmu. Kalau diundang untuk majelis ilmu, dia nggak pernah datang. Tapi terlihat dia memang rajin sholat tahajud,
rajin sholat malam yang lainnya, sholat duha, baca Al-Quran, waktunya penuh dengan ibadah-ibadah. Tetapi kita nggak pernah tahu dia pernah belajar ilmu agama, nggak pernah tahu dia mondok, nggak pernah tahu dia di madrasah diniyah, tidak pernah tahu dia hadir dalam majelis ilmu para ulama. Artinya apa? Artinya mereka abid, ahli ibadah, tetapi ibadahnya tanpa ilmu. Maka orang seperti ini nggak memiliki keutamaan sama sekali. Orang seperti ini tidak memiliki keutamaan sama sekali indallah, meskipun secara zahir seakan-akan dia orang yang soleh. Maka harus waspada. Terkadang seseorang mengikuti yang zahir saja. Seseorang hanya melihat yang zahir saja. Karena orangnya seperti itu kemudian diikuti. Akhirnya apa? Akhirnya dia akan menjadi orang yang menyimpang, orang yang sesat. Ketika berzikir, zikirnya keliru. Ketika sholat, sholatnya keliru. Ketika dia membaca Al-Quran berantakan. Tetapi mereka nggak merasa. Mereka tidak merasa. Mereka merasanya mereka sudah menjadi orang soleh. Bahkan di antara mereka sudah merasa jadi wali. Tetapi ketika mereka mati, mereka akan tahu. Ketika mereka mati, mereka akan tahu. Begitu nyawanya dicabut, mereka akan tahu bahwa apa yang mereka lakukan selama ini di dunia nol. Apa istilahnya itu? Zong. Oh ya, kosong, nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Maghrur, dia tertipu dengan amalnya yang dia lakukan ketika di dunia. Kenapa? Karena amal yang sangat banyak dari sisi hitungan, tetapi semuanya itu nggak ada nilainya. Semuanya tidak bernilai ibadah. Semuanya tidak bernilai pahala indallah. Dia akan tahu itu setelah dia mati. Dia maghrur dalam kehidupannya sehari-hari karena banyaknya bentuk-bentuk ibadah yang dia lakukan. Maka harus waspada seseorang itu. Tanpa ilmu, ibadah seseorang itu tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala adnakum." Keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Hadis ini menunjukkan keutamaan ahlul ilmi, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan ulama dibandingkan dengan ahli ibadah. Tetapi perlu kita ketahui yang dimaksud dengan abid, ahli ibadah dalam hadis ini adalah ahli ibadah yang mengamalkan, ahli ibadah yang beribadah dengan ilmu. Jadi ada orang yang ilmunya pas-pasan. Dia ilmunya pas-pasan, dengan ilmu yang pas-pasan, ya pas. Ilmu sholat dia bisa, ilmu puasa dia bisa. Kemudian dia mengamalkan ilmunya itu dengan beribadah, sholat, puasa yang sebaik-baiknya. Itu namanya abid. Abid yang dimaksud dalam hadis ini. Kemudian ada orang yang dia belajar ilmu agama secara mendalam, sehingga ilmunya sangat luas. Dia menguasai banyak ilmu dan dia juga mengamalkan ilmunya. Maka mereka ini, ulama ini, para alim seperti ini, itu keutamaannya, kata Rasulullah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah keutamaannya di antara kalian para sahabat. Artinya orang yang paling rendah derajatnya dari kalangan para sahabat itu adalah abid,
Kemudian alim itu seperti derajatnya dari sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Jaraknya jauh sekali. Orang yang berilmu jauh lebih mulia dibandingkan dengan abid. Tetapi abid yang dimaksud abid yang beribadah dengan ilmu. Kalau abid yang beribadah tanpa ilmu, maka nggak punya derajat. Sama sekali nggak memiliki derajat indallah. Orang seperti ini malah merusak. Orang seperti ini malah dia merusak. Seperti yang dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Man kana amaluhu bila ilmin, maka ma yufsiduhu aktsar mimma yuslihuhu." Orang yang amalnya itu tanpa ilmu, maka apa yang dia rusak itu lebih banyak dari apa yang dia perbaiki. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Waktu telah habis, semoga bermanfaat. Insya Allah kitab ini akan segera khatam, mungkin 1 minggu. Setelah itu silahkan yang mengusulkan kitab apa yang kita baca. Saya juga belum memiliki bayangan tentang kitab yang akan kita baca. Tetapi kita akan tetap ngaji, tidak berhenti insyaallah. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.